kita akan bicara lagi, melanjutkan apa yang sudah kita mulai minggu kemarin, yaitu tentang karbohidrat. Dalam rangka mulai dengan karbohidrat ini, saya akan minta untuk mengisi dulu Menti ya. Saya sudah menyiapkan satu pertanyaan di Menti, silahkan dibuka webnya ya. Bisa disalin www.menti.com, kodenya P7Q6XCECRI. Mungkin kita beri waktu 2-3 menit, nanti kita akan bahas bersama-sama. Silahkan untuk diisi dulu Mentinya ya. Terima kasih. Apakah bisa diakses Mentinya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya akan pindah screen. Oke, baru 2 respon. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kita 13 orang, 12. Oke, sambil menunggu satu orang lagi. Nah, sudah lengkap. Oke, kita lihat di sini. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata karbohidrat? Jadi di sini, apa yang ada di persepsi kalian ketika mendengar karbohidrat? Banyak yang menyebut sebagai sumber energi. Ini betul sekali ya, karbohidrat bisa digunakan sebagai sumber energi, walaupun nanti ketika kita melihat biomolekul yang lain, karbohidrat bukan merupakan sumber energi yang paling besar, tapi dia memang merupakan sumber energi. Karbohidrat identik dengan energi, oke. Tadi sumber energi utama, oke. Karbon, betul. Jadi senyawa atau unsur penyusun karbohidrat utamanya adalah karbon. Senyawa tentu saja. Hidrat, nah ini nggak bingung saya maksudnya apa hidrat di sini. Mungkin bisa dijelaskan yang menulis hidrat, silahkan. Kenapa menulis hidrat? Halo, Bu. Ya, Aris. Kenapa menulis hidrat? Sebenarnya nggak apa-apa sih, Bu. Karena kan tadi disuruh cuman ada tulisannya karbohidrat terus disuruh nulis 2 kata. Ya udah saya nulis aja karbon sama hidrat. Oke, ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi ketika mendengar karbohidrat terpikir karbon dan hidrat. Ini terdengar seperti joke ya, tapi nanti kita akan lihat itu ada benarnya. Oke, lalu di sini ada CHO, komponen utamanya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Betul sekali. Koreksi sedikit, mungkin kali lain tolong ditulis dengan huruf besar ya. Jadi untuk menyatakan karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalau seperti ini, jadi seperti si Co yang di Harry Potter ini ya, CHO. Oke, makanan ya bisa merupakan sumber makanan. Karbohidrat untuk orang Indonesia identik dengan nasi. Betul. Yang mana sih? Boleh. Identik dengan nasi, betul. Karbohidrat merupakan salah satu biomolekul, iya. Komponen makanan pokok,
Iya. Nah, di sini memang banyak sekali tanggapan kalau kita mendengar karbohidrat, relasinya atau hubungannya langsung dengan makanan, kita akan lihat bahwa karbohidrat itu sebetulnya bukan hanya makanan ya. Saat ini mungkin masih identik hanya dengan makanan, kita akan lihat bahwa karbohidrat itu sebetulnya bukan hanya makanan. Jauh lebih luas daripada sekedar makanan saja. Karbohidrat bikin gendut. Wah, ini sensi banget ya. Karbohidrat bikin gendut. Ya, iya, tapi enggak juga ya. Kan tadi sumber energi. Nah, ini sangat sensi nih. Kayaknya yang nulis bikin gendut betul-betul sedang merapihkan pola makannya. Oke, terima kasih. Kita akan pindah ke slide materi kuliah kita lagi. Terima kasih atas tanggapannya. Itu adalah kesan pertama kalian tentang karbohidrat. Kita akan lihat apakah itu akan berubah setelah kuliah ini. Nanti kita coba, tadi akan saya save ya. Nanti setelah kita menutup materi tentang karbohidrat, kita akan ulangi lagi. Kita akan lihat apakah pandangan tentang karbohidrat itu berubah. Oke, karbohidrat adalah hidrat of carbon. Ya, jadi ini tadi siapa yang menyebutkan hidrat? Aris ya, ada karbon dan hidrat. Itu betul-betul memang terdengar seperti joke. Ya. Tapi karbohidrat itu memang betul-betul adalah hidrat dari karbon. Nah, kok bisa? Nah, kita lihat. Karbohidrat ini rumus utamanya apa? Tadi ada yang menuliskan karbohidrat CHO. Kita tulis dulu. CHO. Oke, kita lanjutkan. Ini tolong dikecilin sedikit, saya. Oke, semoga masih ingat. Olive, apa rumus molekul dari glukosa? Karbohidrat sederhana. Olive ada ya? Halo Bu, iya ada. Bentar, ini kameranya agak lama. Tadi apa Bu? Glukosa? Iya, glukosa saja yang paling gampang. Ada. Glukosa C6H12O6. Oke, maaf. Terima kasih Olive. C6H12O6. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya. Kita buat jadi basisnya satu atom karbon. Nah, ini kalian akan banyak jumpai di bioproses. Saat ini satuan yang banyak dipakai adalah mol. Ya. Nah, kalian sudah belajar neraca massa semester kemarin. Nanti di dasar-dasar bioproses, kalian juga akan melihat konsep neraca massa diterapkan di bioproses. Khususnya yang banyak digunakan adalah neraca atom. Ya. Jadi di sini yang dipakai satuannya nanti tidak mol, lebih banyak dipakai C-mol. Ya. Nah, dengan konsep C-mol ini yang dihitung semua senyawa dinormalisasi pada jumlah, jadi tulisan atau rumus molekulnya kita normalisasi, ya berat molekulnya dinormalisasi menjadi senyawa tersebut apabila memiliki satu atom karbon. Ya. Jadi C6H12O6 atau glukosa ini bisa disederhanakan penulisannya. Kalau atom karbonnya hanya satu, maka dibagi 6 ya. Berarti hanya ada berapa nih, Olive? Maaf Bu, tadi saya kurang mudeng gimana Bu?
Nah, nanti ya, kembali lagi. Saat ini kalian banyak bicara tentang satuan mol, jumlah molekul itu mol. Nanti kalian akan lihat ketika belajar di DES-BP TK3104 dalam bioproses, banyak satuan ini dinyatakan bukan dalam mol tapi dalam satuan C-mol, ya, karbon mol. Karbon mol ini sebetulnya menyatakan jumlah molekulnya, ya, basisnya semua dinormalisasikan terhadap karbon. Jadi untuk menyederhanakannya berarti glukosa yang tadinya rumus molekulnya itu adalah C6H12O6, apabila digunakan satuan C-mol, ini artinya molekulnya penulisannya disederhanakan jadi C-nya cuma 1, bukan 6. Ya. Oh, berarti jadi CH2O gitu. Ya, betul. CH2O. Nah, ini contoh yang lain. Nanti biomasa, ya, sel atau biomasa itu pun punya rumus umum. Ya, jadi seperti glukosa C6H12O6 atau CH2O, ya. Ini biomasa pun punya rumus molekul umum. Nah, ini CHON, komponen utama biomasa, CH1,8, O0,5, N0,2. Ini rumus umum dari biomasa. Kalau mau dilengkapi nanti ada S, ada MG, ada K, dan lain-lain, tapi ada P, ya. Tapi ini makin lama makin kecil, jumlahnya makin kecil. Oke, kembali ke sini, nah, kita lihat. Ini si glukosa ternyata CH2O. Berarti ini bisa juga kita tulis CH2O. Tulis sama ya. Nah, ini kan sama karbon, ini air hidrat. Sementara ini adalah rumus molekul dari contoh karbohidrat, dan secara umum karbohidrat emang rumusnya begini ya. Atau ini rumus molekul umum dari karbohidrat memang ini, CH2O. Dan ini kalau kita kasih titik di antaranya, CH2O berarti ini karbon dan ini air hidrat. Jadi karbohidrat itu sebetulnya adalah hidrat dari karbon. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan terhadap komentarnya Aris, ya, ini terdengar seperti joke, ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Karbohidrat adalah hidrat dari karbon. Nah, oke, itu karbohidrat. Kita tinjau kembali ke rumus molekulnya. Nah, molekul karbohidrat secara umum punya gugus hidroksi yang banyak, jadi polihidroksi, dan ada gugus karbonilnya. Jadi penanda dari molekul karbohidrat adalah dia punya banyak gugus hidroksi dan gugus karbonil. Lalu karbohidrat ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana. Ya, monosakarida. Apabila monosakarida ini bergabung menjadi atau berpolimerisasi, maka dia bisa menjadi oligosakarida atau polisakarida tergantung kepada jumlah monomer penyusunnya. Ya. Dikatakan polisakarida apabila jumlah monomer penyusunnya banyak sekali. Nah, oligosakarida jumlah monomer penyusunnya ya nggak terlalu banyak lah, mungkin ya 10 gitu, itu masuk ke oligosakarida. Sebelumnya di bawah itu maka monosakarida paling sederhana, 2 monosakarida bergabung kita masih bisa sebut sebagai disakarida, 3 trisakarida, dan seterusnya. Tapi kalau sudah cukup banyak biasanya kita sebut oligosakarida. Kalau banyak sekali kita sebut sebagai polisakarida. Nah, sakarida sendiri sebetulnya diambil dari bahasa Yunani yang artinya gula. Nah, tadi menarik ya, ketika ditanya tentang karbohidrat, umumnya menyatakan makanan pokok, sumber energi,
tapi tidak ada yang menyebut manis atau gula. Nah, tadinya harapan saya mungkin ada 1-2 orang yang menyebut karbohidrat itu gula. Tapi itu memang tepat bahwa tidak semua karbohidrat adalah manis. Walaupun sakarida ini identik dengan gula yang manis, tapi karbohidrat ini tidak semua karbohidrat memang tidak semua karbohidrat bersifat manis atau tidak semua karbohidrat adalah gula. Oke, kita lanjutkan. Jadi, pokok bahasan kita hari ini kita masih berfokus pada karbohidrat sederhana atau monosakarida. Nah, apa ini monosakarida? Nah, tadi karbohidrat paling sederhana ya. Nah, ini punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya monosakarida ini sebetulnya adalah molekul sederhana yang merupakan aldehid atau keton. Ya, tadi sudah disampaikan monosakarida ini atau karbohidrat secara umum punya gugus karbonil. Maka kalau gugusnya karbonil, dia molekulnya kemungkinan aldehid atau keton, tergantung dari posisi gugus karbonilnya, dan memiliki 1 atau lebih gugus hidroksi. Ya. Tergantung dari apakah molekulnya merupakan aldehida atau keton, maka monosakarida ini bisa dikelompokkan menjadi aldosa, ya, kalau dia merupakan molekul aldehid, atau ketosa apabila dia merupakan molekul keton. Jadi ada gula aldosa, ada gula ketosa. Di alam, monosakarida ini umumnya memiliki 3-6 atom karbon. Saya katakan tadi umumnya. Ya. Berarti sebetulnya ada gula yang memiliki 7 atom karbon, ada, tapi jarang. Ya. 8 jarang banget. Ya. Umumnya 3-6 atom karbon. 3, 4, 5, atau 6. 7 ada beberapa. 2, apakah mungkin ada monosakarida yang punya 2 atom karbon? Barangkali ada yang mau berpendapat. Yoel, barangkali Yoel ada? Ada, Bu. Oke, Yoel, mungkin nggak monosakarida punya 2 atom karbon saja? Kayaknya enggak deh, Bu. Saya belum pernah lihat yang cuman punya 2, Bu. Ya, memang sejauh ini tidak ada ya monosakarida yang punya 2 atom karbon. Itu tidak ada. Oke, kita lihat. Nah, tadi monosakarida umumnya punya 3-6 atom karbon. Kita mulai dari yang atom karbonnya 3, berarti itu merupakan monosakarida yang paling sederhana. Dan di sini kita lihat alternatifnya ternyata hanya ada 2 monosakarida yang punya 3 atom karbon. Pertama, kalau dia merupakan gula aldosa, maka gugus karbonilnya di ujung ya. Ini kita lihat nih gugus karbonilnya di ujung. Ini nggak kelihatan karena saya pakai warna putih. Ini gugus karbonilnya di ujung. Sisanya ini gugus hidroksi. Gula ini diberi nama gliseraldehid. Ya. Jadi ini adalah gula aldehid yang paling sederhana. Gliseraldehid. Gula ketosa yang paling sederhana adalah dihidroksiaseton. Kita lihat perbedaannya, saya ganti jadi warna merah ya. Ini aldehid, ini keton. Nah,
Begitu dia pindah ke tengah, dia namanya berubah jadi dihidroksiaseton. Nah, monosakarida yang punya 3 atom karbon hanya ada 2 jenis ini saja. Tidak ada yang lain. Nah, gimana kalau gugus karbonilnya pindah ke bawah? Ya pindah ke bawah dia berubah jadi gliseraldehid lagi ya. Karena penyusunan molekulnya kan dilihat atau dimulai dari gugus yang paling besar. Maka gugus yang paling besar selalu diberi nomor paling kecil. Kalau ininya pindah ke bawah, ya berarti penggambarannya akan dibalik, jadi kembali jadi gliseraldehid. Jadi gula yang punya 3 atom karbon hanya ada 2 ini saja. Nah, bagaimana gula yang lain? Kita lihat contohnya gula yang beratom karbon 6, yang sangat kita kenal baik, glukosa, tadi sudah disebutkan oleh Olive, C6H12O6. Glukosa merupakan gula apa ini? Gugus karbonilnya di ujung. Tadi Aris sudah, Yoel udah. Ignas? Gula apa ini, Ignas? Aldehid, Bu. Aldehid, betul, gula aldosa. Karena dia gugus karbonilnya ada di atas ya. Sisanya dia punya gugus hidroksi. Nah, ini kiri kanan silahkan dilihat. Nah, temannya yang juga cukup terkenal adalah fruktosa. Ini banyak terdapat pada madu. Kita lihat gugus karbonilnya bukan di ujung, maka dia merupakan gula apa ini, Davin? Gula ketosa, Bu. Betul. Jadi fruktosa adalah contoh gula fruktosa ya. Oke. Nah, kita lihat gula-gula yang lain. Jadi kita mulai dengan pengelompokan aldosa dan ketosa. Ya. Untuk yang beratom karbon 3, gula aldosa adalah gliseraldehid, gula ketosa adalah dihidroksiaseton. Tadi kita sudah bahas yang beratom karbon 6, glukosa dan fruktosa. Nah, sebetulnya banyak sekali gula beratom karbon 6 lainnya ya. Ada alosa, ada altrosa, ada manosa, ada gulosa, ada idosa, ada galaktosa, dan ada talosa. Nah, mungkin di antara gula aldosa beratom karbon 6 ini banyak juga yang sering terdengar ya, seperti contohnya galaktosa. Nah, ini Suha, di mana kita bisa dapatkan galaktosa, Suha? Gimana ya, Bu? Yo, ini umum sekali. Bentar, Bu. Searching bentar. Halo, suara saya masuk gak, Bu? Masuk. Kami menunggu nih. Halo? Halo. Terdengar, Mas, Suha? Oh, ditemukannya di susu ya, Bu? Halo? Betul sekali ya. Galaktosa banyak ditemukan di susu. Jadi glukosa bersama galaktosa akan menyusun di sakarida yang namanya laktosa yang merupakan gula susu. Nah, gula ketosa beratom karbon 6 lainnya ada sorbosa, psikosa, dan tagatosa. Kita pindah, gula beratom karbon 5, ada ribosa, ada arabinosa, ada silosa, ada lisosa. Nah, mungkin ada yang ingat, kemarin sudah saya sebut-sebut ini. Nadira. Halo, Nadira. Halo, ya, Bu. Yuk, di mana bisa kita temui silosa? Silosa. Bentar, Bu. Kemarin udah saya sebut-sebut ini. Oh, di jerami bukan? Betul ya. Jadi silosa ini adalah monomer penyusun hemiselulosa. Hemiselulosa adalah salah satu komponen utama
dari bahan lignoselulosa, ya, yaitu yang penyusun biomasa. Nah, jadi ini merupakan alternatif gula lain ya. Karena nanti kita akan lihat di akhir kuliah ini, semoga silosa ini bisa direduksi menjadi silitol. Silosa adalah gula aldosa. Apabila gugus karbonilnya direduksi menjadi gugus hidroksil, maka dia akan berubah menjadi silitol. Kita sudah pernah bahas di awal kuliah. Ini adalah formanis alternatif ya, yang punya karakteristik, banyak karakteristik khusus, seperti dia ramah untuk gigi, ya. Dia punya panas pelarutan yang negatif, artinya dia bisa menimbulkan sensasi dingin ya. Dia punya derajat kemanisan yang relatif sebanding dengan sukrosa. Dia punya nilai kalori yang lebih rendah daripada sukrosa. Maka ini cukup menarik. Dan karena ketersediaannya atau keberlimpahan dari silosa ini yang banyak di alam, ya, karena kita punya banyak sumber biomasa, maka silitol ini berpotensi menjadi gula alternatif yang sangat menarik untuk dikembangkan, atau sangat potensial untuk dikembangkan untuk mensubstitusi sebagian dari gula sukrosa yang ada. Ya. Karena kita kan tahu sendiri ya, Indonesia itu sudah jadi pengimpor gula yang cukup besar di dunia. Nah, maka kita berpotensi untuk memproduksi silitol dalam jumlah besar dan mensubstitusi gula yang kita pakai dengan silitol. Oke, yang lain, ribosa. Ini juga gula yang sangat terkenal, beratom karbon 5. Devri, di mana kira-kira kita bisa temui ribosa? Sebentar. Halo Devri, mana nih? Belum kelihatan mukanya Devri nih. Oke. Ribosa. Ribosa itu yang penyusun asam nukleat gitu. Betul. Ribosa adalah penyusun asam nukleat. Tepatnya apa? Ada yang deoksiribosa gitu. Deoksiribosa akan menyusun DNA. Kalau ribosa menyusun apa? Kalau ribosa RNA ya. Ya, ribosa penyusun RNA. Jadi ini gula yang banyak sekali terdapat di sel hidup. Nah, arabinosa dia ini juga merupakan penyusun hemiselulosa ya. Jadi komposisinya mungkin berbeda-beda antara satu biomasa dengan biomasa yang lain, tapi cukup banyak keberlimpahannya di alam. Ribulosa dan silulosa merupakan gula ketosa dari yang beratom karbon 5. Di sini kita mulai melihat ya. Ribosa dan ribulosa, silosa dan silulosa. Jadi kalau ada sisipan ul di tengahnya, di sini ada orang Bandung ya. Orang Sunda kan suka nyisip-nyisipin imbuhan di tengah. Budak, anak-anak tuh. Anak kan bahasa Sundanya budak ya. Jadi kalau anak-anak jadi lebih dari satu jadi barudak. Itu kan ada imbuhan di tengahnya. Nah, ini ribosa jadi ribulosa. Kalau ada imbuhan ul di tengahnya dia merupakan gula ketosa. Nah, ini eritrosa, eritrulosa. Ini polanya masih sama ya. Jadi yang ada ul di tengahnya itu merupakan gula ketosa. Nah, gula C4 ada eritrosa, treosa, ada eritrulosa, dan gula C3 gliseraldehida dan dehidroksiaseton. Oke, ini tadi contoh-contohnya sudah kita bahas sepintas. Ya. Ini ribosa itu penyusun asam nukleat, ribulosa itu merupakan metabolic intermediate. Nanti kalian akan lihat ini kita akan temui banyak di jalur pentose fosfat pathway. Ya. Jalur metabolik untuk menghasilkan ujung-ujungnya adalah ribosa dan lain-lain ya.
Arabinosa, silosa itu banyak di biomasa tanaman, plant gums dan lain-lain. Silulosa sama dengan ribulosa, dia metabolic intermediate. Lalu sianda glukosa itu banyak terdapat di alam ya, fruktosa di madu dan lain-lain. Galaktosa itu di susu ya, hidrolisis laktosa. Nah, yang belum kita bahas manosa, ini gula beratom karbon 6 juga. Dia banyak juga ditemui di plant manan gum ya. Jadi ini juga sama ya. Tadi arabinosa, silosa dan manosa ini merupakan salah satu komponen penyusun hemiselulosa. Dengan tentu saja komposisi yang berbeda-beda tergantung jenis biomasa tanamannya. Nah, tapi ini intinya banyak terdapat di alam. Oke. Nah, kita kembali ke karakteristik dari monosakarida. Kita sudah membahas tentang contoh-contohnya. Karakteristik unik dari monosakarida, dia punya atom karbon kiral. Umumnya dia punya atom karbon kiral. Nah, kalau dia punya atom karbon kiral, berarti dia punya sifat optis aktif. Dan dia punya stereoisomer. Jadi dia bisa memutarkan cahaya. Nah, kemampuan si gula ini untuk memutarkan cahaya, jadi merubah indeks bias, ini dimanfaatkan untuk salah satunya untuk mengkuantifikasi gula atau menganalisa gula. Jadi ada alat yang namanya polarimeter. Nah, ini semoga tahun depan kalian sudah berkesempatan untuk laptek secara luring ya. Kalau kalian dapat modul, saya nggak tahu masih jalan atau enggak modul ini, nanti ada konversi glukosa fruktosa. Nah, ini bagaimana mengukur gulanya, baik glukosa maupun fruktosa, diukur dengan polarimeter. Prinsipnya apa? Prinsip kerjanya polarimeter ini menganalisa konsentrasi gula terlarut dengan cara mengamati putaran ya dari indeks bias atau perubahan indeks bias atau sudut putar dari cahaya akibat mungkin bahasanya kurang tepat. Bagaimana cahaya ini diputarkan, diubah indeks biasnya setelah mengenai larutan gula. Jadi kalau cahaya dijatuhkan pada larutan gula, indeks bias cahaya tersebut akan berubah. Itulah yang terukur oleh polarimeter dan digunakan untuk mengkuantifikasi konsentrasi gula dalam larutan. Nah, sebetulnya ada lagi yang digunakan adalah ini perubahan sudut putar ya. Ada juga perubahan indeks bias. Ini juga digunakan untuk mengkuantifikasi gula. Nah, ini biasanya yang lebih banyak digunakan di industri. Nanti alatnya namanya Briggs meter. Oke. Nah, ini semua bisa dilakukan karena molekul monosakarida ini punya atom karbon kiral dan bersifat optis aktif. Nah, kita lihat pada gula yang paling sederhana, yaitu gula yang beratom karbon 3. Nah, ini bagaimana melihatnya? Tentu saja gugus yang paling besar, ya, paling berat, ini diletakkan pada nomor pertama. 1, 2, 3. Maka di sini, atom karbon yang mana yang merupakan atom karbon kiral? Rafli. Iya, Bu. Atom karbon yang mana yang merupakan atom karbon kiral? Yang 2, Bu. Betul. Nah, ini si tadi gliseraldehid, gula aldosa beratom karbon 3, hanya punya 1 atom karbon kiral. Biasanya ditandai dengan bintang ya, yaitu atom karbon kedua. Nah, kita lihat di sini. Dia apakah merupakan D atau L?
Nah, ini kita lihat dia merupakan L-isomer. Bagaimana melihatnya? Ini kita lihat dari sini yang paling besar gugusnya diletakkan di atas. Nah, mana yang lebih besar selanjutnya? Ada di sisi kiri atau di sisi kanan? Ada di sisi kiri ya, jadi putarannya ke kiri. Maka dia disebut L-isomer. Nah, kebalikannya, maka ini adalah D-isomer dari gliseraldehida. Kita lihat atom karbon kiralnya ada pada atom karbon kedua. Kita lihat ya dari sini pada atom karbon kedua ini OH-nya ada di kanan, maka dia putarnya ke kanan. Maka dia disebut D-isomer. Nah, ini kebetulan adalah pencerminan betul-betul ya. Jadi isomernya kita sebut sebagai enantiomer atau betul-betul molekul ini saling cermin satu sama lain. Nah, ini untuk gula beratom karbon 3 cukup sederhana. Tapi untuk gula beratom karbon lebih dari 3 asalnya jadi lebih kompleks dari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Azmi. Ada ya Azmi ya? Ada. Nah, kalau gliseraldehida punya D dan L isomer, bagaimana dengan dihidroksiaseton atau gula beratom karbon 3 yang merupakan gula ketosa? Apakah dia memiliki atom karbon kiral dan juga punya sifat optik aktif dan punya sifat stereoisomer, Asmi? Punya ya, Bu? Coba, ini kita lihat gambar di gliseraldehid ya. Coba digeser dalam pikiran masing-masing, digeser ya, gugus karbonilnya ke tengah. Kita bicara di hidroksiaseton. Gula ketosa yang beratom karbon 3. Berarti nggak punya ya, Bu? Betul, dia nggak punya. Dia merupakan gula yang tidak punya. Saya kembali ini. Ini di hidroksiaseton. Dia tidak punya atom karbon kiral. Atom karbon pertama, gugus yang terikatnya tidak beda semua ya. Dia satu mengikat OH, mengikat 2 hidrogen, satu lagi mengikat ini. Berarti dia bukan atom karbon kiral. Ini jelas bukan atom karbon kiral. Yang bawah ada CH2, jadi dia mengikat 2 atom hidrogen, berarti dia juga bukan atom karbon kiral. Maka dihidroksiaseton merupakan gula yang tidak punya atom karbon kiral dan tidak bersifat optis aktif. Oke, itu catatan satu ya. Nah, kembali ke sini. Bagaimana dengan gula-gula yang lain yang lebih banyak atom karbonnya? Kita kembali ke sini tadi Asmi, lalu Alisa. Berapa atom karbon kiral yang dimiliki oleh fruktosa, Alisa? Sebentar. 3 ya, Bu? Yang atom karbon keberapa saja? Berarti penomorannya dari bawah kan ya, Bu? Dari bawah? Dari bawah berarti nomor 2. Nah, saya tanya, dari bawah atau dari atas? Dari atas nih, Bu. Dari atas, kan gugus karbonilnya di atas ya. Oke, berarti atom karbon keberapa saja? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 3, 4, sama 5. Betul, 3, 4, dan 5.
Ya. Jadi gula yang punya atom karbon lebih dari 3 kemungkinan punya lebih dari 1 atom karbon chiral. Nah, untuk menentukan apakah dia disebut D, dextro, atau L, levo, bagaimana? Kan atom karbon chiralnya lebih dari 1. Panduannya adalah kita menggunakan atom karbon dengan nomor terbesar. Maka di sini yang dilihat adalah atom karbon kelima. Untuk menjustifikasi dia dinamai D atau L. Ya. Di sini kita lihat atom karbon kelima, OH-nya ada di kanan, maka dia disebut dextro. Kalau OH-nya ada di kiri, maka dia disebut levo. Jelas ya? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Gue izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti kalau untuk ini fruktosa untuk apa namanya OH sama H yang di karbon 3 sama 4 itu nggak ngaruh, Bu? Nah, ini kita lihat. Untuk penamaan D-fruktosa atau L-fruktosa, yang dilihat dasarnya adalah atom karbon chiral dengan nomor tertinggi, yaitu C5. Nah, kita lihat dia OH-nya di mana? Kan alternatifnya dia punya mengikat OH atau H kan, dan OH lebih besar dari H. Maka ini kan gugus yang paling besar kita letakkan di atas, lalu yang terbesar kedua di kanan ini, maka dia putarannya putaran kanan, maka dia D. Bagaimana posisi OH di atom karbon ketiga dan keempat? Nah, kita bahas selanjutnya. Ini adalah tata cara penamaan molekul ini D-fruktosa atau L-fruktosa. Tapi sifat optis aktif atau stereoisomer dari monosakarida ini ada macam-macam sebetulnya ya. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai enantiomer. Ini stereoisomer yang pertama. Stereoisomer yang pertama ini menyatakan apakah suatu molekul tepat merupakan cermin dari molekul tersebut. Jadi kalau ini D-fruktosa, maka yang disebut L-fruktosa semuanya tepat cermin dari molekul tersebut. Ya. Jadi pada atom karbon kelima OH-nya di kiri, atom karbon keempat OH-nya juga di kiri, atom karbon ketiga OH-nya di kanan. Baru dia disebut L-fruktosa. Dia betul-betul cermin. Ya. Cermin seluruhnya. Itu disebut enantiomer. D atau L-fruktosa. Lalu ada lagi stereoisomer yang lain yang disebut sebagai epimer. Tadi sudah disebut bahwa gula aldosa beratom karbon 6 itu banyak macamnya. Ada glukosa, ya sering juga disingkat sebagai GLC, ada manosa, ada gulosa, ada idosa, ada galaktosa. Bedanya apa sih antara molekul-molekul heksosa ini? Heksosa dari 6 atom karbon ya. Nah, semuanya merupakan aldosa. Ya. Yang membedakan hanyalah posisi OH dan H pada atom karbon ke-2, 3, 4, 5. Itu perbedaan dari ke-5 gula aldosa beratom karbon 6 ini. Nah, apabila ya, antara dua gula hanya berbeda posisi OH dan H di satu atom karbon saja, ya, maka dia disebut epimer. Jadi tadi kita sudah bahas enantiomer, itu tepat pencerminan. Stereoisomer yang kedua adalah epimer. Jadi bedanya hanya posisi OH dan H di satu atom karbon saja.
Contohnya apa? Kita lihat glukosa dan manosa. Tolong diamati betul. Tiara, glukosa dan manosa merupakan epimer. Dia berbeda di mana, Tiara? Di bagian yang pinknya itu ya, Bu. HCOOH sama HOCH-nya. Betul, jadi di atom karbon keberapa? Kedua berarti ya. Betul. Jadi glukosa dan manosa merupakan epimer karena dia cuma beda ini. Ya. Oke. Lalu tadi Tiara sudah. Gary. Ya, Bu. Bisa disebut pasangan epimer yang lain dan kenapa mereka merupakan pasangan epimer? Bisa. Gulosa sama galaktosa, idosa dengan galaktosa juga. Yang satu-satu, glulosa dan galaktosa, kenapa dia merupakan epimer di mana? Karena dia tuh epimer di C3. Kalau dengan idosa di... Ini C3 ya, ini gulosa dan galaktosa, oke? Ada satu lagi? Ada kayaknya, Bu, tadi saya lupa jadi. Bentar. Glukosa sama galaktosa juga, Bu. Glukosa sama galaktosa, bedanya apa? C4. C4. C4, ini C3, ini C2. Ya. Jadi itu yang disebut epimer ya. Nanti kalau dilihat ada lebih banyak pasangan epimer lagi, tapi intinya disebut saling epimer apabila hanya berbeda posisi OH dan H di satu atom karbon saja. Bu, Itu glukosa adalah idosa juga, Bu. Iya, betul. Di Nanti C2. dilihat. Nah, nanti dilihat di sini ya. Oke. Jadi banyak sekali pasangan-pasangan epimer yang disebut epimer, bedanya hanya di satu posisi atom karbon saja. Nah, ada lagi yang disebut sebagai diastereomer. Nah, diastereomer ini adalah semua ini. Ini disebut saling diastereomer. Intinya jumlah atom karbonnya sama, gugusnya sama, semua gugus karbonil pada atom karbon pertama, jadi merupakan aldosa. Yang lain OH-nya jumlah OH dan H-nya sama, hanya posisinya berganti di kanan atau kiri. Jadi antara glukosa, manosa, gulosa, idosa, dan galaktosa disebut diastereomer. Ya. Jadi ini sifat stereoisomer dari monosakarida, ada enantiomer, ada epimer, dan ada diastereomer. Nah, hal yang sama juga berlaku pada gula-gula ketosa ya, dan juga pada gula-gula beratom karbon yang lain, beratom karbon 4, beratom karbon 3, atau beratom karbon 5. Nah, tadi yang sudah kita bahas adalah monosakarida dalam bentuk lurus. Nah, ini kan lurus, strukturnya digambarkan sebagai lurus seperti ini. Kenyataannya di alam, struktur lurus itu tidak terlalu stabil. Ya. Jadi, kecenderungannya gula-gula ini lebih banyak ditemukan dalam bentuk siklik. Bagaimana gula yang punya struktur lurus tadi bisa membentuk struktur siklik? Intinya adalah karena mereka membentuk ikatan hemiasetal atau hemiketal. Apa yang disebut ikatan hemiasetal atau hemiketal? Ikatan hemiasetal atau hemiketal ini terjadi ketika gugus karbonil, ini dicontohkan pada satu molekul gula aldosa ya, aldehid, gugus karbonilnya
bereaksi dengan salah satu gugus hidroksilnya. Nah, lalu dia membentuk struktur seperti ini. Jadi ini OH-nya di sini berikatan dengan atom karbon yang tadinya punya gugus karbonil, membentuk struktur seperti ini. Maka akan terbentuk gugus hemiasetal atau hemiketal, dan dengan demikian terbentuklah struktur siklik dari gula monosakarida. Yang umum ditemui di alam, struktur sikliknya adalah segi 6 atau disebut piran, atau segi 5 atau disebut furan. Jadi ada gula piranosa, berarti gula itu mempunyai struktur siklik bersisi 6, atau gula furanosa, berarti dia punya struktur siklik bersisi 5. Dan di sini adalah gugus hemiasetal atau hemiketalnya. Kita lihat. Nah, contohnya glukosa. Nah, glukosa ini cenderung membentuk struktur siklik piran. Jadi kita sebut sebagai glukopiranosa. Glukosa dalam bentuk piran. Nah, dia membentuk ikatannya bagaimana? Gugus karbonilnya ini akan berikatan dengan OH pada atom karbon kelima. Jadi dia bereaksi di sini. Jadi ini atom karbon pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Lalu ini struktur sikliknya di sini, gugus hemiasetalnya jadi di sini. Oke. Jadi ini glukopiranosa, atas atau bawah. Karena dia membentuk struktur siklik ini, maka kita punya satu atom baru ya. Jadi ini atom karbon yang tadinya punya gugus karbonil, dan gugus karbonilnya kemudian membentuk hemiasetal atau hemiketal, dia kita namai sebagai atom karbon anomerik. Dan kita lihat di sini, ternyata ada dua macam. Ada yang OH-nya di bawah, ada yang OH-nya di atas. Nah, ini menjadi stereoisomer yang baru. Ya. Dan ini ditandai dengan alfa atau beta. Ya. Jadi ini jenis stereoisomer yang lain. Ya, tadi kita sudah lihat enantiomer, epimer, dan diastereomer. Dan di sini jenis stereoisomer yang lain. Nah, bagaimana menamai alfa atau betanya? Ini sebetulnya dilihat dari struktur Fischer. Kalau yang gambarnya seperti ini sebetulnya proyeksi Haworth. Ya. Haworth. Ini proyeksi Fischer dari glukopiranosa, dan kita lihat di sini yang dinamai alfa apabila OH pada atom karbon bernilai tertingginya satu arah dengan struktur hemiasetal atau hemiketalnya. Salah saya, maaf. OH-nya di sini satu arah dengan OH pada atom karbon anomeriknya, yaitu berarti K1-nya. Ini OH-nya sama di kanan, maka dia disebut alfa. Kalau posisi OH-nya beda, maka dia disebut beta. Ya. Itu yang disebut sebagai anorotation-nya ya. Apakah alfa atau beta. Jadi dilihat pada struktur Fischer-nya, bukan pada struktur Haworth-nya. Nah, struktur Haworth-nya
Ya umumnya dituliskan kalau alfa ini di bawah untuk glukosa, kalau beta ini di atas. Ya. Nah, adanya atom karbon anomerik ini dia punya sifat yang lain juga ya. Gulanya jadi bersifat sebagai gula pereduksi. Jadi dia bersifat sebagai gula pereduksi, artinya gula ini bisa mereduksi molekul lain adalah karena dia punya atom karbon anomerik. Oke. Nah, ini adalah glukosa, lebih tepatnya glukopiranosa. Dan ini masih glukosa ya. Nah, yang kedua adalah fruktosa. Fruktosa juga cenderung membentuk struktur siklik. Struktur siklik yang dibentuk pada fruktosa umumnya adalah furan. Jadi kita sebut fruktofuranosa. Sama, ini atom karbon anomeriknya. Dan ada dua anorotation, ada alfa, ada beta. Nah ini alfa fruktofuranosa, ini beta fruktofuranosa. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Semoga jelas. Tapi barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, nah mungkin salah satu jadi bahan pertanyaan ya, kenapa sih fruktosa tidak membentuk struktur piran, atau kenapa glukosa tidak membentuk struktur furan? Barangkali ada yang punya pendapat? Yang belum terdengar suaranya hari ini. Naswa. Ya, Bu. Kenapa kira-kira Naswa? Saya kurang tahu kalau itu kenapanya. Bisa ditebak? Mungkin karena letak gugus karbonilnya, Bu, jadi nggak bisa bikin apa senyawa siklik gitu. Ya tahu, Bu, tapi bener nggak? Penjelasan yang cukup logis ya sebetulnya adalah mana yang paling banyak ditemui di alam umumnya berkaitan dengan kestabilan. Mana yang paling stabil? Nah, kalau dilihat lagi, mana yang paling stabil umumnya bisa dikaitkan, bisa ditinjau dari sisi termodinamik ya. Terus kalian mulai deh menggerutu ya. Wah, kenapa balik-balik jadi termodinamik ya? Nah, termodinamika ini apa? Apa maksudnya, apa hubungannya stabilitas dengan termodinamika? Jadi intinya semua molekul ini selalu dalam posisi dinamik ya di alam ini, tidak fix, tidak selalu diem begini doang. Dia mesti agak bergerak-gerak sedikit lah. Nah, tapi pada posisi tertentu dia akan mencapai energi Gibbs-nya paling rendah. Kalau energi Gibbs-nya paling rendah, itu bisa dikatakan
kondisi paling stabil. Ya. Dan ternyata kalau dilakukan analisa termodinamika ya, jadi ada tuh orang yang melakukan, sekarang banyak berkembang ya analisa termodinamika terhadap molekul-molekul, termasuk diantaranya aplikasinya nanti ya ke depannya untuk pengobatan, untuk pencarian mana molekul obat atau mana molekul yang paling tepat untuk digunakan sebagai obat atau berpotensi digunakan sebagai obat dari penyakit tertentu. Itu kajiannya sebetulnya docking ya. Jadi ikatan antara dua biomolekul tertentu. Ini juga aplikasinya banyak nanti, bukan hanya obat ya, tapi nanti mana yang cocok digunakan sebagai perisai tertentu. Jadi untuk memberikan rasa manis atau apa, itu kita lihat interaksinya antara molekul sensori dengan molekul yang mau kita buat. Nah, itu banyak dilakukan simulasi termodinamika dari molekul-molekul itu. Dan ini bidang yang sangat berkembang ya, banyak dilakukan untuk mencari molekul-molekul baru. Nah, intinya itu simulasi apa? Simulasi termodinamika. Divariasikan jenis molekulnya, lalu dilihat mana yang paling stabil, mana yang ikatan yang terbentuknya paling stabil. Nih, jadi ini kalau dilihat ternyata yang paling stabil ya ini fruktosa dalam bentuk furan dan glukosa dalam bentuk piran. Karena itu yang banyak ditemukan di alam adalah fruktofuranosa, bukan fruktopiranosa, walaupun mungkin saja itu terbentuk ya, tapi ternyata tidak sestabil furanosa. Dan glukosa lebih banyak ditemui dalam bentuk piranosa karena itu yang paling stabil. Oke, mungkin jawabannya seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi kita sudah bicara tentang ini, mutarotation ya. Mutarotation ini adalah jenis stereoisomer yang baru yang terbentuk karena adanya atom karbon anomerik tadi ya, karena ada struktur hemiasetal atau hemiketal, dan ada dua jenis anomer yaitu alfa dan beta. Ini penting atau tidak? Ini nanti kita ketemu lagi ketika kita bicara oligosakarida dan polisakarida ya. Pembentukan ikatan polimer ya. Jadi polimerisasi gula, hal ini menjadi penting. Ya. Jadi nanti ini kita tinjau lagi belakangan. Oke. Penutup dari monosakarida adalah, nah tadi kita sudah banyak bicara monosakarida karakternya apa, ciri spesifiknya dia punya satu gugus karbonil, entah dia adalah aldehid atau keton, dan satu atau banyak gugus hidroksil. Nah, itu yang disebut sebagai monosakarida. Nah, tapi banyak variasinya. Banyak variasinya kita sebut sebagai senyawa turunan gula. Senyawa turunan dari monosakarida ini. Nah, ada yang pertama adalah gula alkohol, ada gula deoksi, ada gula ester, ada gula asam, ya, bukan gula asam ya, tapi gula asidik, gula yang bersifat asam, ada gula amino. Jadi ini intinya sebetulnya adalah molekul gula, monosakarida khususnya, yang sudah termodifikasi. Tapi umumnya ini masih digolongkan sebagai karbohidrat juga, atau minimal turunan dari karbohidrat. Kita lihat satu persatu mulai dari gula alkohol. Nah, di sini bisa dilihat apa persamaan dari molekul-molekul yang ditunjukkan di sini barangkali? Gary? Apa persamaannya? Antara apa dengan apa? Antara semua molekul yang digambarkan di halaman ini. Apa ya, semuanya putar kanan ya Bu? Dextro semua. Iya, betul.
Semuanya kebetulan D semua di sini, D-glucitol, D-manitol, D-xylitol, D-ribitol, D-gliserol. Gula alkohol semua, Bu. Betul, gula alkohol, emang namanya gula alkohol. Terima kasih Gary, kita lanjutkan. Naswa, barangkali bisa melihat persamaan yang lain. Iya, boleh. Yuk, Naswa. Apa persamaan dari molekul-molekul ini? Bentar, Bu. Ayo, Naswa. Dikaitkan dengan ciri khas monosakarida yang saya sebutkan di awal tadi. Apa perbedaan utamanya? Karbonilnya hilang ya, Bu? Betul. Ya, itu ciri utama dari gula alkohol. Ya. Jadi di sini gula alkohol adalah gula yang sudah termodifikasi, gugus karbonilnya sudah tereduksi. Jadi gugus hidroksil. Jadi dia sudah tidak punya lagi gugus karbonil gulanya. Ya. Jadi itu kita sebut sebagai gula alkohol. Dia hanya punya OH banyak dan dia tidak punya gugus karbonil lagi. Nah, di sini kita lihat contohnya ada sorbitol. Ini banyak ya. Nah, kalau kalian browsing banyak sekali pemanfaatannya sorbitol. Ini adalah turunan dari gula beratom karbon 6. Ya. Jadi kalau dilihat di sini berarti kalian bisa tebak. Berarti untuk memproduksinya, membuatnya, itu mulai dari gula beratom karbon 6, mungkin glukosa atau fruktosa, lalu direduksi menjadi sorbitol. Nah, ini informasi di Indonesia ada ya pabrik sorbitol ya, namanya Sorini. Nah ini sudah dibeli oleh siapa namanya perusahaan. Maaf biasanya saya ingat ini kebetulan ini ada di ujung lidah saya lupa sekali. Ini perusahaannya ada di Jawa Timur di daerah dekat Sidoarjo, Surabaya di situ ada. Sorini produksi sorbitol. Lalu ada manitol. Manitol ini bisa ditebak hasil reduksi dari apa? Tiara? Iya, Bu. Manitol hasil reduksi dari apa? Apa ya? Tadi diingat-ingat gula beratom karbon 6, ini atom karbonnya 6 ya, itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang namanya mirip-mirip apa? Oh, tunggu. Lupa tadi namanya apa ya? Manosa bukan? Nah, Betul. ya. Betul. Jadi manosa direduksi akan menghasilkan manitol. Ya. Lalu silitol, ini bisa ditebak apa yang menghasilkan silitol, Ignas? Hasil reduksi dari apa? Silosa. Betul, silosa direduksi menjadi silitol. Ya. Nah, gliserol. Hasil reduksi dari gula apa nih? Gliserol, Devri. Gliserol 3 tandanya gliseraldehyde ya. Betul, gliseraldehyde apabila direduksi dia akan menghasilkan gliserol. Jadi ini molekul yang sangat penting ya, gliserol. Nah, ini tolong diingat bahwa gliserol itu merupakan turunan gula.
Nanti ini kita banyak kembali lagi ke molekul gliserol ketika kita membahas lipid. Lalu ada inositol dan ada ribitol. Inositol banyak ditemui di mana? Salah satunya dia komponen sering dikategorikan sebagai vitamin ya. Inositol ini sebagai vitamin salah satunya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gula alkohol. Oke, kita lanjutkan. Senyawa turunan gula yang lain adalah gula deoksi. Nah, tadi sudah disebutkan di awal, saya lupa oleh siapa ya. Ada ribosa, ada deoksiribosa. Itu penyusun asam nukleat. Bedanya apa sih? Bedanya kita lihat yang molekul yang paling kiri, dia adalah deoksiribosa. Berarti awalnya dari gula ribosa, tapi dia deoksi, berarti kehilangan oksigen. Kita lihat di sini di molekul yang diwarnai merah. Nah, tiap atom karbon pada gula umumnya berikatan dengan satu OH dan satu H ya. Nah, di sini yang warna merah ini dia dua-duanya H. Maka ini tadinya OH lalu kehilangan oksigennya, maka dia berubah menjadi deoksiribosa. Nanti kalau dilihat kenapa ya ada deoksiribosa? Nah, OH dibandingkan dengan H, OH lebih reaktif. Maka deoksiribosa relatif lebih stabil daripada ribosa. Nih, di sini ada gula deoksi yang lain. Ini adalah gula rhamnosa dan fukosa. Ini bukan kehilangan oksigen, tapi gugus hidroksinya tersubstitusi. Ya. Nah, kita bisa lihat pada rhamnosa dan fukosa, dia tersubstitusi dengan metil. Jadi ini adalah modifikasi dari monosakarida di mana OH-nya tersubstitusi dengan metil. Ini gula beratom karbon 6 ya. Dari heksosa dia tersubstitusi dengan metil, dia menjadi rhamnosa atau fukosa. Nanti silahkan dilihat yang strukturnya seperti ini itu gula beratom karbon 6 apa? Apakah glukosa atau manosa atau gula-gula aldosa lainnya. Oke, kita lanjutkan. Gula turunan lainnya adalah gula ester. Nah, ini adalah monosakarida yang teresterifikasi. Nah, kita lihat. Ini yang pertama adalah glukosa 1-fosfat. Nah, dulu di pertemuan-pertemuan awal saya pernah menjelaskan fosfat adalah gugus yang dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain untuk mengubah tingkat energi dari molekul tersebut. Jadi ini bisa ditebak, glukosa 1-fosfat sebetulnya adalah glukosa yang teresterifikasi pada atom karbon pertama. Jadi ini glukosa 1-fosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat. Ya, ini adalah fruktosa yang teresterifikasi pada atom karbon pertama di sini dan ke-6 di sini dengan fosfat. Karena gugus fosfatnya ada 2, dia disebut bifosfat. Nah, jadi ini kalau dibandingkan tingkat energinya glukosa dibandingkan dengan glukosa 1-fosfat. Ini glukosa 1-fosfat atau saya singkat sebagai G1P. Ini energinya lebih tinggi daripada glukosa. Demikian pula fruktosa 1,6-bifosfat. Ya, ini fruktosa 1,6-bifosfat. Ini energinya lebih tinggi daripada fruktosa. Nah, ini bentuk yang lebih kompleks lagi. Ini adalah ATP, adenosin trifosfat. Gulanya apa ini? Ini gulanya ribosa ya. Gula ribosa teresterifikasi dengan fosfat. Fosfatnya ada 3. Jadi dia trifosfat. Ya. Oke, ini adalah gula ester. Yang lain adalah gula amino. Disebut gula amino apabila
salah satu molekul OH-nya tersubstitusi dengan gugus amin. Nah, ini kita lihat glukosamin. Ini molekul yang banyak terdapat di alam ya. Kalau kalian sering dengarkan iklan, ini banyak disebut-sebut di iklan ya. Glukosamin itu berkaitan dengan obat untuk sendi dan lain-lain ya. Glukosamin, nah ini adalah glukosa yang salah satu OH-nya tersubstitusi dengan gugus amin. Galaktosamin, sama ya. Molekul galaktosa yang salah satu gugus OH-nya tersubstitusi dengan amin. Nah, ini bisa ditebak ini molekul apa? Ini lebih kompleks daripada sekedar gula amin. Rafli barangkali? Iya, Bu. Apa ya, Bu? Ada amin. Ini keton juga bukan ya sih, Bu? Bukan. Bukan ya. Ya, ini keton. Yeah. Ini ya. Kurang tahu saya, Bu. Ini gulanya ya. Gulanya, gugusnya strukturnya apa ini? Piran atau furan? Kiran. Piran ya. Asetil glukosamin bukan? Ya betul, asetil glukosamin. Ini asetil glukosamin juga adalah turunan dari gula ya. Asetil glukosamin banyak didapat di mana? Kalian sudah belajar mungkin di kuliah Bu Vita ada NAM dan NAG. Kalian sudah sampai pada istilah ini di kuliah Bu Vita? Ini adalah molekul penyusun dinding sel dari bakteri ya. N-asetil glukosamin, disebut N di sini karena asetilnya berikatan pada gugus aminnya. N-asetil glukosamin dan N-asetil muramat. Ini di situ ya. Ini adalah molekul monomer penyusun dinding sel dari bakteri. Jadi ini adalah monomer penyusun dinding sel dari bakteri. Jadi dinding sel bakteri itu tersusun dari karbohidrat dengan monomer N-asetil glukosamin dan N-asetil muramat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada gula asidik, gula yang bersifat asam. Nah, bersifat asam berarti bisa kita tebak dia punya gugus karboksil. Ya. Jadi kan kita tahu karboksil ini cenderung bersifat asam ya. Nah, berarti dia punya gugus karboksil. Nah, kita tadinya gula itu punya gugus karbonil. Karbonil, dia akan menjadi karboksil. Berarti apa yang terjadi? Tadinya hidroksil. Perubahan dari gugus hidroksil atau gugus karbonil menjadi gugus karboksil, reaksinya apa nih namanya? Davin? Iya, Bu. Teroksidasi nggak sih, Bu? Betul ya. Jadi ini kebalikan dari gula alkohol. Kalau gula alkohol, gugus karbonilnya terreduksi jadi gugus hidroksil. Di sini
adanya gugus karbonil, gugus karboksil menunjukkan gugus hidroksil atau gugus karbonilnya teroksidasi jadi gugus karboksil. Oke. Nah, gugus karboksil ini tergantung dari apa yang teroksidasi dari menjadi gugus karboksil, apakah gugus hidroksil atau gugus karbonil dari gula sederhana tadi, menentukan jenis gulanya adalah jenis gula apa. Jadi ada yang disebut asam aldonat, ada yang disebut asam ulosonat, ada yang disebut asam uronat, ada yang disebut asam aldarat. Nah, ini menentukan sebetulnya gugus karboksil dari asam-asam ini itu hasil oksidasi dari gugus apa? Dari gulanya. Nah, kita lihat contohnya yang pertama. Contoh asam uronat. Di sini saya tampilkan asam glukoronat. Berarti ini bisa ditebak asalnya adalah gulanya glukosa. Ya. Jadi ini glukosa teroksidasi menjadi asam glukoronat. Atau nama bahasa Inggrisnya glucuronic acid. Ya. Asam glukoronat. Nah, ini kita lihat di sini. Ini molekul asam glukoronat seperti ini. Dia strukturnya masih siklik. Berarti gugus karbonilnya tidak terganggu. Ya. Jadi gula asam glukoronat ini masih punya gugus karbonil, ya, atau minimal sudah berubah menjadi struktur hemiketal atau hemiasetal tadi. Yang teroksidasi menjadi gugus karboksil adalah alkohol primer pada atom karbon ujung dari gula aldosa atau ketosa. Berarti pada asam glukoronat yang teroksidasi adalah ini. Ya. OH pada atom karbon ke-6 dari molekul glukosa. Ya. Dia berubah menjadi asam glukoronat. Ini contoh dari asam uronat. Selanjutnya adalah asam aldonat. Asam aldonat, ini contohnya. Ini adalah berarti glukonat. Ya. Ini contohnya asam glukonat. Asam glukonat. Nah, ini kita lihat dia sudah tidak berbentuk siklik lagi, sudah tidak membentuk struktur piran lagi. Berarti dia sudah tidak punya gugus karbonil atau tidak punya gugus hemiasetal atau hemiketal. Dan di sini menunjukkan memang pada asam aldonat yang teroksidasi adalah gugus karbonilnya atau gugus aldosanya lebih tepatnya. Berarti glukosa apabila gugus karbonilnya yang teroksidasi dia berubah menjadi asam glukonat. Yang ketiga asam ulosonat. Nah, ini asam ulosonat contohnya ini ya. Ini turunan dari asam ulosonat. Nah, ini apabila gulanya adalah gula ketosa dan gugus karbonil pada gula ketosa itu yang teroksidasi menjadi gugus karboksil. Lalu yang terakhir asam aldarat. Asam aldarat punya 2 gugus karboksil. Nah, ini contohnya asam tartarat. Asam tartarat banyak terdapat di alam ya. Contohnya dia adalah komponen dari asam Jawa gitu ya, itu tartaric acid.
itu adalah hasil oksidasi dari gula, di mana yang teroksidasi adalah gugus karbonilnya dan gugus gugus karbonil plus 1 gugus hidroksilnya. Jadi asam aldarat dia punya 2 gugus karboksil. Jadi kembali di sini gula asidik adalah turunan dari monosakarida tergantung dari mana gugus yang teroksidasi. Dia bisa menjadi asam aldonat apabila yang teroksidasi adalah gugus karbonil pada gula aldosa, bisa menjadi ulosonat apabila yang teroksidasi adalah gugus karbonil pada gula ketosa, bisa menjadi asam uronat apabila yang teroksidasi adalah gugus hidroksil pada atom karbon tertinggi pada gula, bisa menjadi asam aldarat apabila yang teroksidasi adalah gugus karbonil dan salah satu gugus hidroksil pada monosakarida. Jadi ada aldonat, ulosonat, uronat, dan aldarat. Oke, ini terakhir ada gula pereduksi. Ya, tadi saya sudah menjelaskan apabila dia membentuk struktur siklik, maka kita punya atom karbon anomerik. Nah, atom karbon anomerik ini merupakan agen pereduksi. Apa yang disebut sebagai agen pereduksi, maka dia bisa mereduksi agen oxidizing agent. Gitu ya. Contohnya peroksida, ferrisianida, dan metal ya seperti Cu dan Ag. Nah, sifat ini dimanfaatkan salah satunya untuk menganalisis gula-gula. Ya. Jadi di sini contohnya kalian pernah dengar untuk menganalisis gula bisa digunakan reaksi Fehling contohnya. Nah, pada reaksi Fehling ini sebetulnya yang terjadi atom karbon anomerik, contohnya dari glukosa, akan bereaksi dengan Cu2+, ya. Glukosanya berubah menjadi glukonat, Cu2+-nya akan tereduksi di sana ya. Cu2+-nya akan tereduksi. Ya, jadi Cu. Dan ini akan mengakibatkan perubahan warna. Karena itu, pada reaksi Fehling kita akan mengamati perubahan warna larutan ya yang mengandung gula. Saya lupa warnanya dari apa menjadi apa dan bisa diamati dengan spektrometer. Demikian pula ada reaksi yang lain seperti ini reaksi Fehling. Tergantung dari larutan yang digunakan ya. Intinya semua perubahan warna dan sifat pereduksi dari gula ini. Jadi ini ada reaksi Fehling, ada analisa DNS ya. Lalu ada Somogy-Nelson, SN disingkat SN ya. Ini Somogy-Nelson, ini semuanya adalah metode untuk menganalisa gula dengan memanfaatkan karakteristik gula yang punya atom karbon anomerik atau punya sifat sebagai agen pereduksi. Ya, itu bahasan kita hari ini tentang monosakarida. Sampai sini sebelum saya jelaskan tentang tugas kita, yaitu tugas glukosa, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Atau sudah jelas semuanya?
mau nanya Bu. Kan Asmi? Ini Bu tadi balik lagi ke yang apa itu? Ke yang tentang Piran sama Furan. Itu kalau Ya. buat yang apa posisi OH di yang alfa beta Piran sama Furan itu emang kebalik atau tergantung gulanya juga Bu? Nah, tadi bagaimana kita menentukan apakah dia alfa atau beta ya? Itu sebetulnya tidak ditentukan dari proyeksi Haworth. Ya, jelas ya. Jadi yang digambarkan ini deh. Nah, ini adalah proyeksi Haworth. Sebetulnya menentukannya dari proyeksi Fisher. Jadi apabila digambarkan seperti ini, kita lihat OH-nya apakah pada sisi yang sama atau pada sisi yang berlawanan. Kalau sisinya sama antara atom karbon ke-6 dan atom karbon anomeriknya, maka dia disebut alfa. Apabila dia berlawanan, maka dia disebut beta. Nah, yang seperti ini apabila digambarkan dalam proyeksi Haworth, dia gambarnya seperti ini. Karena ini kan sebenarnya nggak kelihatan nih, ini OH-nya di mana ini, di atas atau di bawah gitu. Nah, jadi lebih jelas sebetulnya dengan proyeksi Fisher-nya. Ya. Begitu ya, Azmi ya? Oh ya, baik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan jelaskan tentang tugas. Ini belum saya posting ya di EduNext. Tugas kedua ya adalah glukosa. Jadi hari ini kita sudah bercerita tentang monosakarida dan senyawa-senyawa turunan gula. Oke. Jadi silahkan pilih molekul gula yang ingin kalian pelajari. Molekul gula ini boleh monosakarida, boleh senyawa turunan gula, boleh oligosakarida, boleh polisakarida. Pokoknya bukan monomer, pokoknya molekul karbohidrat. Silahkan pilih satu molekul karbohidrat yang ingin Anda pelajari. Ya. Nanti kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang molekul tersebut, lalu kalian buat tulisan. Jangan panjang-panjang, biasanya sekitar 3 halaman, 2-3 halaman. Isinya apa saja? Berarti kalian perlu mencari informasi molekul itu molekulnya apa, namanya apa, ya tentu saja. Struktur molekulnya bagaimana? Apa ciri spesifik dari molekul tersebut? Jadi dia punya gugus apa, gitu ya? Atau punya dia misalnya merupakan senyawa turunan gula, apa yang tergantikan dengan apa? Atau kalau polimer, monomernya apa? Jadi karakteristiknya seperti itu, sifat fisiknya bagaimana, aplikasinya apa ya. Jadi ini ngajar dulu sebentar ya. Jadi ini kembali kenapa Anda tertarik dengan molekul tersebut? Nah, misalnya kalian pilih gula yang kebetulan banyak saya bahas sudah 4 tahun terakhir, xylitol gitu ya. Misalnya saya pilih xylitol, kenapa ya? Berarti saya sebutkan
karena sifat-sifatnya apa gitu ya, pemanfaatannya apa, lalu diproduksinya di mana. Jadi bagaimana cara memproduksinya? Apakah dia terdapat di alam dan bisa diproduksi dengan mikroba gitu ya? Tadi kalian pilih misalnya NAG karena dia banyak, dia bisa menyusun dinding sel dari bakteri. Jadi silahkan pilih molekul karbohidrat apa saja dan buat tulisan tentang molekul tersebut. Nanti akan saya posting ya. Minimalnya dia mencakup hal-hal apa saja. Yang minimal perlu ada dalam tulisan kalian adalah apa. Jangan lupa sebentar ya. Nah, jadi jangan lupa ketika kalian membuat tulisan harus ada rujukannya. Jadi jangan lupa tulis rujukannya apa. Ya, jadi dan ini kita berlatih menulis secara ilmiah, berarti juga ketika mencari rujukannya perlu yang valid gitu ya. Jadi apa itu dari textbook, apa itu dari jurnal. Kalau dari internet boleh. Tapi refer ke situs yang valid gitu ya. Jadi jangan refer ke blogspot yang entah siapa penulisnya. Jangan-jangan yang nulis anak SMP gitu. Kan kalian udah kuliah ya. Masa merefer ke seorang yang tidak lebih tahu daripada kalian, kan nggak valid gitu ya. Atau jangan merefer ke iklan. Nanti jangan-jangan kalian merefer ke iklan. Kalian harus merefer ke rujukan yang valid. Nah, ini dipresentasikan di akhir topik karbohidrat. Berarti saya prediksikan 2 minggu lagi kurang lebih ya. Jadi ini kita besok masih ada bahasan karbohidrat, minggu depannya kurang lebih masih ada bahasan karbohidrat, mungkin selesai minggu itu. Jadi ini dikumpulkan tanggal 22 dan dipresentasikan pada hari itu juga ya. Jadi di sini peserta kelasnya ada 14, berarti harapan saya 7 dari 14 orang akan mempresentasikan tugas ini. Jadi tolong disiapkan juga slide presentasi dari apa yang kalian tulis. Berarti apa? Ya, kalian akan berbagi kenapa kalian tertarik dari molekul itu. Dan kalian belajar juga untuk menjual gitu ya. Ini kalian tertarik kenapa dan kalian perlu berusaha membuat agar teman-teman kalian juga tertarik pada molekul tersebut. Jadi kalian sharing ketertarikan kalian ini, ilmu kalian ini pada yang lain. Berarti kalian menyajikannya perlu dengan secantik mungkin gitu ya, agar teman-teman kalian juga mendapat ilmu dari apa yang kalian presentasikan. Nah, harapan saya kalian belajar sesuatu, kalian mempresentasikan pada teman-teman yang lain, berarti di sini ada 14 orang, kurang lebih kalau setengah dari topiknya dipresentasikan, berarti kalian akan menambah ilmu tentang minimal 7 dari senyawa karbohidrat yang baru. Dan agar ini menarik, berarti setiap orang akan membuat tugas yang spesifik ya. Jadi topik yang kalian ambil tidak boleh sama antara satu orang dengan yang lain. Untuk itu, kalian cari molekul karbohidratnya dan segera daftarkan pada koordinator kelas ya. Berarti ini Suha, tolong dikoordinir. Begitu kalian menemukan sesuatu, book langsung ke Suha ya. Misalnya Asmi milih apa? N-asetilglukosamin misalnya. Nah ini Asmi langsung book ke Suha. Saya mau ngerjain tugas N-asetilglukosamin. Berarti kalau udah di book duluan sama Asmi, yang lain nggak boleh mengerjakan molekul yang sama ya. Berarti Tiara walaupun tertarik pada N-asetilglukosamin, mohon maaf ini udah di book duluan sama Asmi. Silahkan cari molekul yang lainnya. Nah, itu penjelasan tentang tugas, nanti akan saya posting insya Allah hari ini. Dan kita tunggu, semoga tugas-tugas kalian sangat menarik ya.
Jadi bisa memancing ingin tahuan dan minat belajar dari kita semua. Itu tentang tugas, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu, maaf, tadi untuk topik yang dipilihnya itu monosakarida aja atau gimana, Bu? Pokoknya karbohidrat. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Jadi nggak harus, kalau bisa nggak monosakarida semua. Dan kalau bisa nggak ada yang memilih glukosa gitu ya. Karena kita sudah banyak bahas tentang glukosa. Semoga muncul molekul-molekul yang lebih menarik. Misalnya katakanlah selulosa aja, turunan selulosa tuh banyak sekali ya. Selulosa asetat atau apa, ini banyak sekali turunannya. Dan karbohidrat ini molekulnya banyak sekali di alam. Ya. Entah yang ada di alam atau sintetik ya udah dimodifikasi jadi sesuatu, itu banyak sekali. Harapan saya dengan semakin bervariasi kalian memilihnya, tentu saja kelas ini akan belajar semakin banyak ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, akan saya posting hari ini insya Allah. Dan kita tutup kelasnya ya. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu besok ya. Oke, terima kasih.